Halo, selamat pagi teman-teman dari profesional di bidang consumer good dan business owner di consumer good. Jumpa lagi dengan saya, Sulistiawan dari PT Queensland Indonesia. Yang belum pernah ketemu dengan saya, Queensland Indonesia bergerak di bidang sales, distribusi, sales development dan business development untuk consumer good. Ya, oke. Setelah kita pertemuan pertama kita itu membahas tentang basic salesmanship, yaitu distribusi dan coverage. Sekarang karena ada beberapa pertanyaan tentang kepemimpinan, ada beberapa rekan menyampaikan bahwa Pak, bagaimana meningkatkan kepemimpinan di level menengah? Kami menghadapi kesulitan dengan kepemimpinan supervisor dan manajer di level menengah gitu. Kira-kira kita akan sedikit lebih tinggi hari ini kita diskusikan, tapi saya tidak akan bicara terlalu detail, tetapi hari ini saya akan menyinggung highlightnya saja tentang supervisory yang efektif. Akhir-akhir ini kita menghadapi anak buah itu pada umumnya sekarang anak buah itu lebih kritis, betul ya? Sekarang anak buah lebih kritis, anak buah lebih terus terang, lebih berani protes, lebih pintar lagi, pintar menghitung, ya kan? Gajinya minta lebih mahal. Dari itu semua, mereka juga potensi untuk kita develop, kita kembangkan. Itu kira-kira yang kita hadapi saat ini. Sehingga untuk para leader, para supervisor, para medium manager, apa yang diperlukan? Apa coba? Ada yang bisa jawab? Jawabannya adalah satu, kita harus berubah. Nah, berubahnya dalam bidang apa? Teman-teman bisa jawab? Ya, satu, berubahnya cara berpikir. Kita harus berubah cara berpikir. Kita harus berubah sikap, tingkah laku, dan cara bekerja. Jadi, dari mulai cara berpikir, sikap, tingkah laku, dan cara bekerja. Kalau kita mau lebih baik dan kita bisa memanage dengan baik, kita juga harus berubah. Oke, itu prinsip-prinsip dasar. Kenapa? Karena seorang supervisor atau seorang medium manager itu melaksanakan kerja melalui orang lain. Dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia mencapai sasaran melalui orang lain. Sehingga dia harus bisa memberikan instruksi yang meyakinkan supaya instruksi itu betul-betul dijalankan. Ya, apa bedanya sih supervisor sama staff atau dengan salesman misalnya? Supervisor itu mendevelop, tugas utamanya. Tugas utama seorang supervisor adalah mendevelop. Dia akan berprestasi melalui anak buahnya. Jadi fungsinya sebagai manajer atau seperti coach sepak bola. Dia bukan sebagai pemain utama. Itu ya. Fungsi-fungsi dari supervisor juga akan lebih besar dan bervariasi dibanding pada saat dia jadi staff atau jadi salesman tadi. Sehingga intinya adalah bahwa supervisor harus bisa berprestasi atau mencapai tujuan melalui orang lain. Kalau karyawan biasa, dia mencapai tujuan dari hasil kerjanya sendiri. Kalau supervisor atau manajer mencapai tujuan melalui orang lain. Itu dulu. Kemudian saya mau singgung sedikit saja apa itu basic management. Basic management sebenarnya ada 4. Satu, planning. Betul ya? Dari yang pertama, seorang manajer atau supervisor harus bisa membuat rencana kerja. Yang kedua, organize. Bagaimana mengorganize tim untuk planning tadi berjalan. Kemudian leading. Bagaimana mendelegasi, bagaimana memimpin, bagaimana menjalankan ini sehingga tereksekusi. Dan yang terakhir adalah controlling. Itu adalah basic dari manajerial. Tetapi untuk seorang supervisor, dia juga harus kuat di technical skill-nya. Itu ya perbedaannya ya. Jadi supervisor tetap harus kuat di technical skill-nya, tetapi dia sudah menjalankan fungsi-fungsi tadi, 4 fungsi sebagai manajer. Planning, organizing, leading, controlling. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di waktu dan tempat yang lain. Sampai ketemu, selamat pagi, selamat bekerja, dan sukses untuk kita semua.